Hayu, gue bakalan coba bikin makeup wisuda, mudah-mudahan bisa benar, mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi kalian dan gak terlalu berlebihan. Tapi gue bakalan pakai sekalian gue review, dan sebenarnya review produknya ini bukan di video ini, jadi kalian cek aja nanti di video yang sebelum ini atau sesudah ini. Gue bakalan pakai si compact powder dari Revlin, ini yang namanya Brightening Tway Cake. Nah, base makeupnya yang gue pakai ini adalah base makeup yang jadi andalan gue banget, karena honestly ini gila bagus banget. Dan gue bakalan campur menggunakan si Light It Up Skin Tint dari Bare & Bliss. Kenapa? Jadi untuk bikin makeup wisuda kali ini gue mau bikin makeup yang bener-bener waterproof, transfer proof, ya kan, semuanya pokoknya. Sekalian gue mau nyobain si powder ini. Oke. Dan untuk Bare & Bliss-nya gue pakai nomornya 01, dan untuk nomor 01 ini honestly dia terlalu merah atau terlalu pink di atas kulit wajah gue, jadi gue campur pakai si HD Skin dari Makeup Forever. Ini nomornya 1N10. Oke. Dan untuk Makeup Forever-nya gue pakai kurang lebih 1 pompa aja, jadi maksimal ini total adalah 1,5 pompa. Nah, gue pakai dulu ini warnanya Butterscotch dari Maybelline Instant Age Rewind sebagai bronzer gue, karena warnanya lumayan warm kalau di atas kulit wajah gue. Walaupun mungkin di sebagian orang pakai warna ini sebagai kontur, tapi ya somehow kalau gue yang pakai itu dia jadinya bronzer, karena warnanya ya ini kalian bisa lihat warnanya itu lumayan hangat kalau dipakai di atas kulit wajah gue. Jadi gue cuma pakein di sini atau di tempat-tempat biasa gue pakai kontur. Dan untuk mengkontur nanti gue bakalan sharing mungkin ke kalian caranya gimana sih tepatnya untuk bisa kontur. Komen di bawah, nanti gue bikinin videonya. Tapi kalau misalkan menurut kalian nggak perlu, ya udah gue nggak bakalan bikin videonya. Dan gue ambil spons yang kering aja ya, ini dari Sigma, terus diratain aja, tarik ke bawah supaya nggak bleber terlalu ke atas. Terus pastiin ngeratain dengan halus, dan jangan khawatir kalau misalkan kalian menemukan warnanya aduh kayaknya terlalu gelap atau terlalu kentara banget, nggak apa-apa, karena nanti bakalan kalian tutupi dengan foundation. Nah, kebetulan foundationnya juga kan memang nggak terlalu banyak, bakalan tipis hasilnya. Nanti gua kasih lihat juga ke kalian cara untuk penggunaan foundation di saat kalian ingin complexion kalian itu lebih halus tapi nggak mau terlalu tebal. Makanya di sini gue pakai 2 produk, Bare & Bliss sama Makeup Forever, karena kalau digabungin kedua produk ini dia bisa menghasilkan tampilan wajah yang flawless, nggak terlalu tebal tapi tetap cantik, tapi dia lumayan bisa menutupi kekurangan di atas wajah. Jadi seperti ini kalian pakein aja. Terus di bagian hidung juga diratain, pastiin ngeratain dengan baik supaya tidak ada yang namanya keki nanti pada saat di akhir make upnya. Oke, ini udah selesai, kalian bisa lihat kayaknya kelihatan banget gitu ya, kentara banget. Dan gue sih berharap ini warnanya nggak warm ya, nggak sehangat ini. Gue berharap dia lebih cool tone. Cuman ya itu, gue lagi coba beli yang warna toffee dari Rose All Day dan lama banget pengirimannya. Nggak tahu kenapa sih Oren sekarang lama banget pengirimannya. Itu agak bikin kesal juga sih. Oke, ini adalah tips yang berikutnya. Pada saat kalian ingin menghasilkan foundation yang flawless, tipis, berasa ringan tapi tetap ngasih coverage, kalian mencampurkan atau langsung menyimpan aja. Kalau misalkan kalian memang sudah mendapatkan warna foundation yang tepat buat kalian, simpan di sini, diratain gini supaya pada saat kalian pakai foundation itu dia nggak terlalu banyak ngambil foundationnya. Jadi gue bakalan pakein atau tempelin dulu di sponsnya. Ini sponsnya udah dibasahin, terus langsung dibuang airnya dan ambil produknya, tapi di tap-tap seperti ini teman-teman. Ambil produknya terus di tap-tap supaya tidak ada penggunaan foundation yang terlalu tebal atau kalian langsung kayak nempelin di atas wajah kalian, itu dia pasti bakalan tebal ke satu. Yang kedua, walaupun dia tebal belum tentu dia bakalan nutupin semua kekurangan di atas wajah kalian. Dan tipsnya berikutnya adalah yang penting, kalian gunakan si foundation ini hanya di bagian-bagian dimana kalian tidak menggunakan kontur. Seperti contohnya di bagian sini gue tidak menggunakan produk apapun, hanya ngeblend ke bagian sini dan
gue ratain dulu, tidak perlu meratakan dulu ke bagian lainnya, hanya fokus di bagian yang tidak menggunakan kontur. Kalau misalkan kurang, kalian ambil lagi produknya. Kalau kurang, ambil lagi produknya, di tap-tap dulu biar nggak terlalu tebel foundationnya, terus pakaiin lagi di tempat yang belum menggunakan produk apapun, diratain, dan ambil lagi produknya untuk di bagian sini. Terus kalau menurut kalian perlu untuk meng-highlight bagian center, kalian bisa ambil concealer. Tapi kalau gue, karena ini tampilannya pengennya ringan banget dan untuk hasil di atas wajah, menurut pendapat gue sih hanya menggunakan foundation ini udah cukup banget ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pengen pakai concealer, silakan pakai concealer di tempat-tempat yang tadi pakai foundation, tapi jangan terlalu banyak untuk menghindari cakey dan creasing di akhir hari nanti ya. Dan ini udah diratain, terus ambil lagi produknya, di tap-tap lagi. Jadi setiap kali ngambil tap-tap, ambil tap-tap, terus pakaiin di bagian sebelah sini, ambil tap-tap lagi. Gue selalu lakukan tap-tap ya, tuh ambil tap-tap, pokoknya kayak gitulah seterusnya. Terus ratain, pastiin untuk ngeblendnya bener-bener sudah halus, jangan cepet-cepet atau jangan buru-buru ya teman-teman. Nah udah seperti ini, sisanya kalian ambil tap-tap lagi. Pokoknya jangan lupa untuk selalu setelah ambil produk foundation tap-tap, dan kita bakalan ratain. Jadi setelah dipakai di bagian center wajah atau di tempat-tempat yang tidak menggunakan foundation atau tidak menggunakan kontur, baru kalian sekarang ratain. Jadi diratain ya. Ini bisa bantu untuk bikin dimensi di atas wajah kalian tapi nggak kelihatan tebal. Diratain. Gue berharap sih warnanya ini dia bakalan cool tone ya teman-teman. Jadi bisa ngasih kontur yang nyata gitu. Cuman ya itu dia, nggak semua orang suka menggunakan kontur kan. Nah untuk nyebarinnya pakein juga di bagian eyelid, karena tadi bagian eyelid belum pakai kan. Untuk ngeratain, kalian pastiin bahwa bagian yang tadi pakai Maybelline Age Rewind sudah tertutupi atau udah keblend menggunakan foundation ini, dan kalian bisa lihat hasilnya seperti ini. Kalian masih bisa dapetin coverage ya. Kalau untuk bekas jerawat ini gue harusnya pakai color corrector, tapi ya udahlah, gue lagi nggak mau pakai yang terlalu tebal banget ya teman-teman. Oke, setelah ini baru gue pakai si powder dari Revlin, dan pastiin kalau misalkan tidak menggunakan kerudung, kalian ratain foundationnya ke bagian sebelah sini. Kalau misalkan memang kebayanya itu terbuka, kalau misalkan nggak kebuka ya udah sampai ke leher supaya warnanya itu lebih merata. Kalian bisa lihat ya, nih bagian wajah gue. Jadi tetap ada dimensi, nggak terlalu putih semua, tapi tampilannya itu lebih tipis, nggak terlalu tebal. Jadi nggak numpuk-numpukin banget terlalu banyak produk. Nah ini, dan sekarang kita lanjut ke powdernya. Oke, powdernya udah selesai. Pastiin semua kena powdernya, dan kalau misalkan kalian ada tipe orang yang kulitnya berminyak, ini juga dia menjanjikan bahwa dia oil control tapi tetap ngasih glow di atas wajah kalian. Dan honestly ini bagus banget sih, dia bikin halus, bener-bener halus. Nih ya, gue kasih lihat dari dekat tampilan wajahnya biar nggak penasaran. Oke, jadi ini dari dekatnya ya teman-teman, sehalus ini, bagus banget sih kalau menurut pendapat gue approve banget untuk tampilannya. Tapi gue nggak tahu ya untuk tes dari si waterproofnya dan ketahanannya, tapi ya gue yakin dia bakalan bagus karena tadi kan gue mencampurkan dua produk ini dan ini udah gue coba ya. Kalian cek aja di video sebelumnya lagi untuk make up yang untuk kulit geradakan itu jadi halus. Oke, ini ya kalian lihat lagi kanan dan ini yang kiri. Jadi setelah ini gue biasanya nyemprotin setting spray yang banyak. Satu fungsinya adalah untuk bisa bener-bener ngelok, jadi pada saat dia basah itu dia kan langsung menyatu ya base makeup dengan si powdernya.
Nah, tapi dia tidak dikeringin sampai dengan 100% atau nggak kering banget. Jadi gue cuma keringin dia sampai 70% teman-teman. Fungsinya adalah untuk bikin dia bener-bener menyatu. Setelah menyatu, dia ditutup lagi menggunakan powder. Dan gue bakalan pakai Revlin-nya ini. Kalian kalau misalkan kalian pernah lihat cara bikin tehel gitu ya, lantai itu dia bikinnya kayak gitu. Jadi si bagian yang lembab itu ditutupin lagi sama sesuatu yang kering. Susah sih gue ngejelasinnya, pokoknya kurang lebih seperti itulah metodenya ya, kenapa dia bener-bener sangat amat kuat. Oke, jadi untuk makeup Visuda kali ini gue bisa saranin ke kalian produk yang bener-bener sangat amat ampuh, bener-bener sangat amat tahan lama. Ini satu dari Fix Plus, MAC Prep and Prime, terus yang satu dari Urban Decay The Sleek. Dan kalau misalkan kalian cari yang lebih murah untuk oil setting spray-nya itu dia ada yang dari NYX. Tapi untuk produk yang dari MAC ini kalau gue sih belum menemukan penggantinya atau dupe-nya teman-teman, karena dia bener-bener bisa bikin wajah itu halus dan lembut banget, dan bisa dipakai untuk teman-teman semua jenis kulit, kering, berminyak, normal, apapun itu. Cuman balik lagi, kalau khusus untuk yang berminyak dia nggak mampu untuk nahan yang banget. Nah, gue bisa saranin ini, gue kemarin udah coba juga ya, sampai 12 jam itu awet banget. Jadi gue bakalan pakai ini aja, dan gue semprotin bener-bener sangat amat banyak. Terus gue keringin sampai 70 dan 80%, 70 atau 80%, nanti gue powderin lagi. Oke, ini udah agak kering, masih sedikit lembab, dan gue mengambil spons yang basah ya teman-teman, atau spons yang lembab, dan gue ambil produk dari Revlin-nya, terus gue tap dulu ke bagian lain dari wajah supaya si powder yang gue pakai nggak terlalu tebal. Jadi ini adalah teknik yang selama ini gue pakai lagi karena dia bantu untuk bisa menghaluskan bagian-bagian dimana pori-pori di kulit wajah gue itu bener-bener besar-besar. Dan pastinya kalau menurut pendapat gue ini bantu banget untuk nahan minyaknya, tapi penggunaan produknya itu tipis ya teman-teman, karena tambahin produknya pun ini cuma sedikit, udah gue nggak tambahin lagi, tapi gue tap-tap tempat yang tadi gue pakein si Revlin-nya, dan hanya di bagian-bagian yang sangat amat membutuhkan, jadi bagian lain nggak dipakein. Udah, ini benar-benar sangat amat halus ya untuk event khususnya, apalagi untuk wisuda. Kalau menurut pendapat gue, ada orang yang bisa mendapatkan tempat di dalam ruangan, atau misalkan memang kalian wisudanya itu di hotel, itu enak ya. Tapi kalau misalkan kalian dapetin kampus negeri kayak gue dulu, itu gue dapetin tempatnya yang cuma di tenda gitu loh, kebayang gak sih panas. Nah ini kalau menurut pendapat gue ya, makeup wisuda itu semuanya hanya tentang base makeup. Jadi gimana kalian bisa mendapatkan base makeup yang bisa bikin awet kondisi wajah kalian gitu. Dan ini adalah salah satu menurut pendapat gue base makeup yang bener-bener bikin halus dan awet di atas kulit wajah gue. Apalagi tadi gue pakai ini kan ya, The Sleek ini. Terus kemudian sekarang baru lanjut ke bagian lainnya. Kalau bagian lainnya sih nggak terlalu penting. Kalau menurut pendapat gue, bagian kontur, blush itu balik lagi ke preference masing-masing, kalian sukanya bagaimana. Dan untuk konturnya, kalau ini adalah makeup wisuda, gue berharap dan pengen banget kalian bisa recreate makeup look ini, walaupun tadi memang si foundationnya mahal, tapi gue pengen pakai kelengkapan lainnya itu yang murah-murah aja. Ini gue pakai dari Madame G kontur, nomornya 01, namanya Precious Heart. Nah, karena ini adalah makeup wisuda, jadi gue tambahin lagi kontur di bagian luarnya atau menggunakan si kontur powder. Tapi kalau pakai hari-hari gitu ya, kayak misalkan hanya untuk jalan-jalan atau misalkan untuk ketemu temen atau kumpul-kumpul, gue nggak bakalan nambahin lagi kontur ya teman-teman, karena tadi sudah dipakai kontur dalam, jadi hanya pakai kontur dalam aja, gue nggak bakalan pakai kontur luar. Cuman yaitu tadi pakai Revlin dan warnanya terlalu putih, jadi gue tambahin kontur aja. Nah, untuk pakai kontur biasa di bagian tulang pipi, terus biar warnanya lebih merata, nggak cuma hitam atau gelap di bagian sini. Atau kalian adalah tipe orang seperti gue, wajahnya itu lebar di bagian sebelah sininya ya, jadi gue biasanya pakein di bagian tempel atau di bagian sebelah sini
pelipis ya teman-teman. Dan gue nggak pakein di bagian sebelah sini karena tadi gue udah pakein bronzernya atau Maybelline Age Rewind-nya dan sudah cukup menurut pendapat gue. Jadi gini, ratain. Dan untuk bagian rahang ya, kalau gue nggak suka si bagian kotak di sebelah sini. Jadi gue umpetin dia dan megang berasnya tuh seperti ini di bagian bawahnya. Jadi nggak gini, kalau gini bakalan susah. Jadi pegangnya gini pegangnya, terus gue pakein, terus gue blend ke bagian bawah. Ini khusus atau fokus di bagian yang ada rahang kotak, terus blend juga di bagian sebelah sini supaya bisa nutupin ini setelah kontur ini yang sebelum, kalian bisa lihat. Terus gue bawa ke bagian double chinnya, begitu juga bagian sebelah sini, dan pakaiin di bagian bawah bibir untuk ngasih ilusi bibirnya lebih padat gitu. Oke, ini jangan lupa di blend ya teman-teman, karena ini seluruh wajahnya putih dan lumayan, kalau menurut pendapat gue warna yang ivory dari Revlon ini lumayan terang dan bagus sih. Jadi nggak perlu pakai lagi yang namanya concealer, itu udah cukup pakai powder aja. Alright, segini. Dan gua kontur bagian hidung, gua ambil dari bagian sini karena nggak semua orang ngambil dari bagian alis, jadi gua ambil aja dari bagian sebelah sini. Tuh kalian bisa lihat, lebih sekalian ngebentukin bagian matanya juga. Oke, terus sebelah sini, dan setelah ini gue ambil benar-benar tipis ke tengah banget, jangan terlalu ke bawah, supaya ngasih ilusi hidungnya lebih mancung. Terus bagian sebelah sininya diginiin, terus kasih aksen di sini dikit aja, jangan terlalu kelihatan garisnya, cuma kasih aksen aja. Lanjut ke bagian blush. Untuk blush kali ini gua nggak bisa maksa kalian harus pakai warna ini, harus pakai warna itu gitu kan. Cuman yang menurut pendapat gua bisa mewakili semua kepenasaran kalian, dari mulai harga, dari mulai warna, mudah-mudahan fokus ini teman-teman. Jadi harganya sangat amat terjangkau, dan untuk warna dia versatile banget kalau menurut pendapat gue. Ini namanya Precious Heart Bronzer 04, jadi gue pakai ini aja. Dia adalah bronzer yang ada shimmernya atau ada blingnya, jadi kalian nggak perlu nyari lagi highlighter ya, tinggal pakai ini aja, dipakai di bagian sebelah sini. Jadi jangan terlalu ke depan supaya wajah kalian itu nggak madi atau nggak berantakan, jadi lebih rapi, dan dipakainya hanya di sebelah sini. Jadi biarkan bagian tengahnya itu lebih ke plain atau lebih kelihatan highlighted gitu teman-teman, supaya nanti pada saat lebih siang atau makin siang lagi wajah kalian itu tetap segar gitu. Jadi nggak kelihatan lebih lesu atau kelihatan capek, karena di bagian sebelah sininya biasanya kan pakai blush demam tuh. Kalau gue sih bisa nyaranin ke kalian pakai blushnya itu hanya di bagian sebelah sini aja, supaya bisa bantu untuk ngangkat wajah kalian. Jadi wajah kalian itu lebih kelihatan tirus gitu. Apalagi kayak gua, wajah gua kan kayak pipi sewajah-wajah gitu ya. Pipi semua gitu kan. Ya udah, gue biasanya lebih memilih untuk menggunakan blush di bagian sebelah sini. Nih kalian bisa lihat. Jadi tanpa menggunakan highlighter pun kalian udah bisa mendapatkan bling yang cukup. Jadi bukan bling yang berlebihan, blingnya itu tetap halus ya teman-teman, dan tidak ada garis putih di bagian sebelah sini. Kalian bisa lihat, ini cukup aja. Terus pakaiin di bagian bawah dagu, bukan di dagunya tapi hanya di bawahnya aja, seperti ini. Terus kalau misalkan ini masih kayak ada garis gitu, kalian bisa blend aja ke bagian sini, blend ya, jangan sampai ada garis.
Udah, blushnya selesai ya. Ini Precious Heart bronzer 04. Takutnya ada yang nggak notice dari tadi setelah gue jelasin. Oke, sekarang ke bagian mata. Balik lagi, karena gue pengen ngasih ke kalian makeup wisuda yang bener-bener sangat amat terjangkau. Jadi simple, terjangkau, awet, bagus, pokoknya semuanya lah ya yang kalian inginkan. Ini gue punya Pop Rouge Press Eyeshadow dari Emina. Seperti ini, harganya cuma 42.000 dan ini kalau menurut pendapat gue udah cukup banget bisa kalian pakai. Tapi untuk kali ini gue mau kasih ke kalian tampilan makeup yang benar-benar sangat amat simple dan mudah di recreate. Jadi dia ada 3 warna teman-teman. Ini ada yang warna orange-nya, warna putih, dan warna coklat. Dan gue hanya pakai spons atau aplikator bawaan. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing harus punya brush, beli lagi mikir, duh kok aku nggak punya, terus gimana dong gitu. Ya udah pakai aja aplikatornya. Jadi gue ambil warna yang coklat, gue pakaiin seperti ini, pakaiin ke atas lurus ya teman-teman, pakaiin lurus gini, udah gini, dan sekalian aja sebelah sini nggak apa-apa. Tuh lurus ke atas, bikin kayak garis aja, udah kayak gini, kayak bikin garis, terus ditarik ke arah tengah, ngikutin tulang dari mata kalian ya. Tuh, jadi kalau misalkan kalian nggak punya lipatan mata atau lipatan matanya nggak jelas gitu kan, double kayak gue punya ya, atau kalian lebih ke monolit dimana nggak ada lipatan, ikutin tulang mata kalian, terus tarik ke sini, bawa gini. Kalau misalkan dirasa kurang intensitas warnanya tinggal ditambahin lagi, nggak masalah. Ini mudah di blend banget. Kalau menurut pendapat gue, sumpah pakainya mudah, belinya juga mudah karena dia harganya murah ya. Terus diambil ke bagian sebelah sini, diratain supaya bisa ngeblend warnanya. Nih ke bagian lashes atas tapi nggak terlalu ke bagian tengah atau nggak terlalu ke bagian depan. Ini diratain gini, ketisuin nih, pastiin dia udah lumayan habis gitu warnanya. Terus megang brushnya begini, gini megangnya, mana kacanya tadi, gini megangnya, terus di blend pelan-pelan, di blend, jangan terlalu luar, di blend tipis-tipis, di blend tipis-tipis, atau di tap-tap aja kalau misalkan menurut kalian kurang paham untuk ngeblend. Tapi intinya garis yang kasarnya itu di blend supaya dia lebih rapi. Pastiin udah sama ya bentuknya atau garisnya. Kalau misalkan belum sama tinggal disamain aja, karena gue juga honestly untuk mata itu nggak sama belahannya, terus istilahnya kelopaknya juga nggak sama teman-teman. Jadi biasanya gue tinggal lihat lagi dari deket, dari jauh gitu, samain warnanya supaya bisa ngasih hasil atau tampilan eye look yang cantik, lebih kohesif gitu loh bagian kanan dan kiri. Walaupun balik lagi makeup itu nggak ada yang namanya yang paling benar, itu nggak ada, cuman istilahnya yang bisa lebih bagus gitu untuk menonjolkan features wajah kalian. Kalian juga bisa pakai jari aja kalau misalkan menurut kalian ini kok kurang ya ngeblendnya, pakai jari aja nggak apa-apa, cuman jangan terlalu bawa ke luar, jadi biar warnanya nggak terlalu belepotan kayak gitu ya. Jadi pakai aja jari kalian tuh kayak gini, sudah cukup segini ya teman-teman. Dan untuk bagian lainnya gue ambil warna orange nya, di atas warna coklatnya sedikit, di atas warna coklat sedikit, di blend pakai jari supaya warnanya lebih soft ya. Jadi ambil warna orange nya di atas warna coklatnya, nggak terlalu ke atas banget, ngedeketin alis, terus di blend pakai tangan supaya ngasih gradasi warna yang cantik, jadi nggak coklat doang ya. Tuh seperti ini teman-teman, kasih di luarnya, di blend ya. Tuh jadinya kayak gini, kalian bisa lihat. Terus warna yang paling terang ambil pakai
aplikator yang kecil ini, nggak usah pakai cut crease, ini udah bagus banget sumpah. Eyeshadow ini juara sih kalau menurut pendapat gue ya teman-teman. Harga murah tapi kualitasnya gila, nggak kalah dengan kualitas eyeshadow yang harganya ratusan ribu, 3 biji, tapi parah sih, bagus banget. Nih seperti ini, pakai juga di bagian sebelah kiri. Itu sebabnya tadi warna coklatnya gue bawa ke bagian sini karena untuk ngeblend kalau udah dipakein warna yang terang. Nah untuk warna terangnya pastiin dia nyampe ke tulang, tuh kayak gini ya, nyampe ke tulang matanya supaya bisa ngasih ilusi mata kalian itu lebih besar. Oke, udah. Setelah itu ambil lagi warna coklatnya, di blend bagian sebelah sininya, ambil dulu di bagian last line, baru di blend ke atas gitu. Jadi biar nggak terlalu coklat banget ke bagian tengah, ambil dulu di last line, baru blend ke bagian sebelah sini. Jadi lebih halus ya tampilannya teman-teman. Udah kayak gini tuh, kalian bisa lihat cakep ya. Oke, warna coklatnya gue ambil lagi untuk bagian bawah. Nah kalau misalkan kalian ambil pakai aplikatornya di bagian sebelah sini, aplikatornya harus ngadep ke atas supaya nggak terlalu bleber ke bawah. Kalian nunduk, pakaiin di bagian last line bawah, hanya sampai tengah pupil mata, nggak terlalu dibawa ke depan supaya tidak bikin mata kalian kecil. Dan ambil warna yang paling terangnya, pakaiin di bagian belek artis ya. Udah gitu diambil ke bagian sebelah sini. Kalau misalkan menurut kalian ini kurang terang, tinggal ditambahin aja. Tapi gue nggak bakalan pakai atau ambil terlalu tengah karena tadi udah di blend pakai warna coklat kan. Ini tambahin di bagian sini. Kalau gue sih biasanya pakai eyeliner warna coklat atau eyeliner warna hitam. Tapi sekarang gue pengennya pakai eyeliner warna coklat aja ya, biar beda gitu, nggak terlalu garang. Gue pakai power liner by Lizzy Para warna copper, Lizzy kali ya, warna copper dipakein tapi nggak bikin wing. Gue pakai dari NYX ini Wonder Pencil warna nude gitu, jadi nggak pakai warna putih supaya nggak terlalu yang ngejreng banget putih, tapi dia lebih kebuka bagian bawah matanya karena kita udah pakai warna coklat kan. Dan untuk alis gue langsung ambil aja ini Brow It by Nongchat powder duo. Jadi pakai aja brow powder dan bentukin sesuai dengan bentuk alis kalian. Kalau misalkan kalian punya alis yang berantakan, jangan dicabut, saran gue pakai aja concealer untuk ngebentukinnya. Tapi kebetulan kalau gue kan bentuk alisnya memang udah ngebentuk seperti ini karena dulu emang suka dicabutin dan bentuknya itu lumayan archnya tinggi. Cuman alhamdulillah sekarang bisa sih gue bentukin yang lebih sedikit lumayan natural kalau menurut pendapat gue ya, walaupun mungkin menurut pendapat teman-teman nggak natural. Tapi itu dia, semua balik lagi ke preference atau kebiasaan masing-masing untuk penggunaan atau bentuk alis atau penggunaan dari make up. Dan baterai mic-nya habis ya udah ya. Kalau misalkan kalian dengarnya nggak terlalu jelas, gue coba untuk perjelas lagi suaranya atau lebih kencengin. Dan untuk bagian mata, gue pakai ini bulu mata yang cuma harganya 2000-an. Jadi kalian nggak perlu cari bulu mata yang bener-bener terlalu jreng, karena kalau untuk makeup wisuda kayaknya cukup deh untuk pakai bulu mata yang lebih ke natural tapi dia lebih enhance bagian mata kalian. Dan gue pakein ini, gue pakai lemnya dari Expert yang premium. Lanjut next step, setelah kalian pakai bulu mata, kalau gue sih biasanya balik lagi, ambil lagi si eyelinernya karena ada beberapa dari lem yang dia nggak balik ke transparan gitu, jadi biasanya masih ada putih-putih. Jadi gue ambil lagi eyelinernya, terus gue pakein untuk kerapiin supaya ngumpetin si lem-lemnya yang ada di bagian bulu matanya. Lanjut ke maskara. Ini maskara yang bisa gue saranin untuk kalian karena dia harganya terjangkau dan produk Indonesia dari Something. Ini yang hangover maskara, dia itu ada fibernya,
dia nggak smudge, dia waterproof, terus udah gitu nggak mudah bleber, apalagi suka ada rontok-rontok kan maskara ke bagian bawah sini, itu dia nggak ya, bukan tipe maskara yang bikin berantakan. Jadi gue ambil ini aja, lihat ke bawah gini pakainya supaya bisa benar-benar mendistribusikan si maskaranya di bulu mata kalian. Nah kalau gue biasanya kalau udah pakai bulu mata untuk penggunaan maskara itu nggak terlalu banyak, hanya untuk menyatukan si bulu mata gue dengan false lashesnya, jadi nggak kelihatan belang-belang gitu loh teman-teman, kayak gini. Terus begitu juga bagian bawah. Untuk waterline bagian atas ini gue punya dua ya, Artisan Pro warnanya hitam dan dari MAC. Ini kalian bisa bayangin saking gue seringnya beli MAC, jadi eyeliner itu udah banyak banget. Gue punya 5 malahan ya. Ini ada dua lagi yang belum dibuka, satu udah dibeli. Dan menurut pendapat gue itu bagus banget ya yang Graph Black eyeliner. Cuman ya udah, karena ini makeup simpel buat wisuda dan supaya teman-teman affordable untuk belinya gitu ya, masih bisa dijangkau, jadi ya udah gue pakai Artisan Pro aja. Ini untuk terakhir kali untuk nyeting. Kalau gue lebih memilih untuk menggunakan si Fix Plus ini karena dia bikin halus tampilan akhirnya. Oke, terus dikeringin. Oke, sekarang yang terakhir yaitu lipstick. Kalian bisa pakai warna apa aja kalau menurut pendapat gue. Jadi tadi gue rapiin dulu rambut, dan ini yang benar-benar sangat amat simpel kalau menurut pendapat gue ya teman-teman. Tampilan atau hairdo-nya itu bener-bener simpel tuh, kayak gini, belakangnya tuh kayak diikat gitu tuh kayak gini, terus depannya ya udah diatur sedemikian rupa, terus agak di curly bagian depan sininya. Terus untuk lipstick, kalau menurut pendapat gue lebih baik kalian ambil warna yang bener-bener lebih ke hampir sedikit natural tapi ngasih kesan seger banget di bibir kalian, dan pakai yang matte tapi nggak terlalu yang kering-kering banget supaya tetap nyaman bibirnya. Tapi gue bisa saranin kalau misalkan menurut kalian bibir kalian bakalan kering, bisa pakai ini lip sleeping mask malamnya, atau pada saat sekarang pas pakai juga nggak masalah. Cuman karena gue kan ya nggak bakal pakai makeup ini terlalu lama, jadi gue bakalan langsung aja. Jadi gue bisa saranin ke kalian BLP yang lip bullet. Ini warnanya yang namanya Pavlova. Kalau di atas kulit wajah gua ya, untuk khusus si warna lipstick ini dia lebih ke warnanya yang nude tapi sedikit peach dan cantik banget. Cukup buat dipasangkan dengan eye look yang sekarang gua pakai. Mungkin buat teman-teman yang warna kulitnya lebih deep dari gua gitu ya, kalian pakai warna ini tuh bakalan jadi nude, bakalan jadi bagus banget. Cuman kalau di atas wajah gue dengan warna kulit gue yang light ya, ini jadinya seperti ini teman-teman. Dan ini dia hasil akhirnya. So jadi mudah-mudahan kalian suka dan mudah-mudahan bermanfaat. Sorry banget kalau misalkan videonya panjang karena gue memang harus menjelaskan sedetail itu. Dan silakan komen di bawah pendapat kalian gimana, hasilnya kurang puas atau tidak, atau misalkan ada yang masih kurang, atau ada yang mau dikomplain. Pastinya gue ingetin kalau komplain harus kasih saran. Well, kita ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye bye.